Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran kearsipan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai peralatan kearsipan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai prosedur penanganan surat masuk, di mana materi ini berada pada KD 3.4 dan 4.4. Materi yang akan kita bahas, yang pertama, pengertian surat masuk. Yang kedua, prosedur penanganan surat masuk sistem buku agenda. Dan yang ketiga, prosedur pengurusan surat masuk sistem kartu kembali. Baiklah, kita langsung saja. Yang pertama mengenai penanganan surat masuk. Surat masuk merupakan semua surat yang diterima oleh suatu perusahaan atau organisasi yang berasal dari pihak lain, baik itu perorangan maupun perusahaan ataupun organisasi. Di sini jadi dapat kita lihat bahwa surat masuk ini itu adalah semua surat yang diterima oleh instansi. Namun di sini instansinya boleh dari instansi, organisasi, perusahaan, baik yang sifatnya perorangan maupun kelompok. Kemudian pengurusan surat masuk merupakan kegiatan pemrosesan surat yang dimulai dengan penerimaan surat masuk, pengolahan atau penyelesaiannya sampai surat tersebut disimpan. Nah, jadi untuk surat masuk di sini kita mengurusnya mulai dari kegiatan penerimaan. Kemudian setelah surat diterima, kemudian diolah atau diselesaikan atau diproses. Kemudian tahap terakhir adalah penyimpanan. Surat tersebut setelah selesai pemrosesannya atau setelah selesai diproses, maka surat akan disimpan. Manfaat penanganan surat yang baik. Jadi apabila kita melakukan penanganan surat itu dengan baik, maka beberapa manfaat yang kita terima. Yang pertama, surat akan tercatat dengan baik. Ya, karena surat yang diterima itu semuanya dicatat. Kemudian prosedur penanganan surat jelas. Kemudian surat akan tersimpan baik sehingga mudah untuk ditemukan. Ya, karena kita sudah mencatat, melakukan prosedurnya dengan jelas, tentunya surat akan tersimpan dengan baik. Nah, tujuannya apabila kita butuhkan itu dapat dengan cepat dalam penemuan kembali. Kemudian rahasia akan terjaga, itu jelas sekali karena surat kita terima, kita simpan dengan baik, tentunya rahasia-rahasia perusahaan akan terjaga. Kemudian apabila kita tidak menangani surat dengan baik, itu ada beberapa kerugian yang akan kita peroleh. Yang pertama, surat dan informasinya bisa hilang. Apalagi ini contohnya surat penting, surat-surat berharga. Jika kita tidak menyimpannya dengan baik, maka informasinya bisa hilang. Nah, apabila hilang surat yang seperti ini, tidak ada gantinya, maka surat seperti ini akan merugikan perusahaan. Kantor menjadi tidak rapi karena banyak tumpukan kertas yang tidak tertata. Sudah jelas, kita anggap saja dalam satu perusahaan itu surat masuknya dalam sehari ada 10. Terus 5 hari kerja sudah 50 dalam seminggu. Dikali dalam sebulan berapa? Nah, bayangkan apabila sebanyak itu kertas dalam masa 3 tahun saja sudah tidak dimusnahkan. Bayangkan tempat yang digunakan, apalagi tempat penyimpanannya itu benar-benar tidak tertata. Kemudian surat sulit ditemukan karena letaknya tidak tersusun dengan teratur. Benar, contohnya saja seperti tadi, suratnya sudah ditumpuk. Kemudian 3 tahun kemudian datang seseorang bertanya mengenai surat yang ini. Gimana caranya kita menemukan? Padahal prosedur penanganan surat kita tidak jelas. Kemudian langkah-langkah pengurusan surat masuk. Yang pertama, penerimaan. Nah, tugas dari sang penerima surat ini yang pertama mengumpulkan dan menghitung jumlah surat yang masuk. Surat masuk dikumpulkan, kemudian dihitung, kemudian meneliti ketepatan alamat si pengirim surat. Nah, sebelum kita ketika ada seorang kurir mengatakan surat, kita harus mencek terlebih dahulu apakah alamat yang dituju pada surat tersebut benar kepada perusahaan kita. Kemudian menggolongkan surat sesuai dengan urgen penyelesaiannya, ya.
Jika sifat suratnya itu sangat segera, maka harus sangat segera diselesaikan. Namun jika ada beberapa surat diterima, ada kategorinya yang sifatnya segera, dan sifatnya biasa atau sangat segera, maka kita harus menyesuaikan dengan urgennya. Kemudian menandatangani bukti pengiriman sebagai tanda terima bahwa surat telah diterima. Ya, ini benar. Kalau surat tadi benar ke alamatnya kita, terus kita harus menandatangani bukti pengiriman mereka sebagai tanda terima. Bagi mereka, ternyata surat tersebut sudah diterima oleh perusahaan yang bersangkutan, jadi ada tanda bukti penerimaannya. Kemudian penyortiran. Nah, penyortiran ini merupakan kegiatan memisah-misahkan surat untuk pengolahan lebih lanjut. Surat disortir berdasarkan surat biasa, penting, dan rahasia. Di sini ketika surat masuk, itu kita harus memisahkan dulu, ini suratnya penting, biasa, atau rahasia. Jadi kita sebenarnya kegiatan memisah-misahkan ini sama dengan mengelompokkan surat berdasarkan kategorinya, apakah biasa, penting, ataupun rahasia. Kemudian yang ketiga, pencatatan. Setelah surat disortir, kemudian dibuka dan dicatat, distempel, serta diperiksa ketepatan jenis maupun jumlah lampiran yang harus diterima. Jadi setelah surat tadi kita sortir, kita kan sudah jelas nih apakah dia biasa. Kalau dia biasa sama penting, itu bisa langsung dibuka dan dicatat. Tetapi kalau surat itu surat rahasia, kita tidak boleh membuka, hanya boleh mencatat berdasarkan sampulnya saja. Dan distempel, kalau surat biasa dan penting ya, itu diperiksa ketepatan jenis maupun jumlah lampiran yang harus diterima. Kemudian mengagendakan surat masuk. Ini merupakan kegiatan mencatat surat masuk ke dalam buku agenda surat masuk. Nanti akan kita bahas ya. Kemudian pengarahan dan penerusan. Surat-surat yang perlu diproses lebih lanjut harus diarahkan dan diteruskan kepada pejabat yang berhak mengolahnya. Contohnya tadi, ketika ada datang surat pemesanan barang, setelah surat diterima, kemudian dicatat oleh bagian administrasi, kira-kira ini setelah diarahkannya ke bagian mana? Nah, jika pemesanan barang, tentunya bagian pengarah surat akan mengarahkan kepada bagian pemasaran. Kemudian penyampaian surat masuk dilakukan oleh petugas pengarah. Tugasnya yaitu surat yang sudah berdisposisi terlebih dahulu dicatat dalam buku ekspedisi intern. Ini nanti Ibu jelaskan apa itu disposisi dan apa itu buku ekspedisi. Kemudian menyampaikan surat terlebih dahulu melalui buku ekspedisi kepada pejabat yang bersangkutan. Ini maksudnya buku ekspedisi ini buku untuk mencatat pendistribusian surat. Nah, dia nanti ada namanya ekspedisi intern, ada ekspedisi intern. Kalau ekspedisi intern berarti kita menyerahkan surat kepada orang yang dalam instansi. Contohnya tadi kita ingin mengirimkan surat atau ingin mengarahkan surat ke bagian pemasaran. Maka surat beserta buku ekspedisinya oleh pengarah ini diberikan kepada bagian pemasaran. Nanti pada buku ekspedisi itu akan dicatat, oh ini surat, ini keterangan surat, kemudian diparaf oleh orang yang menerima surat. Kemudian petugas pengarah mengembalikannya kepada urusan agenda untuk dicatat dalam buku pengarahan. Iya, berarti dikembalikan lagi untuk mengagendakan surat. Kemudian penyimpanan berkas surat masuk. Penyimpanan dilakukan oleh unit pengolah dengan menggunakan metode kearsipan yang berlaku. Jadi metode kearsipan ini tergantung berbagai perusahaannya. Kadang mereka menggunakan sistemnya seperti apa, tergantung mereka. Penanganan surat masuk sistem buku agenda. Nah, jadi tadi kan sudah kita memahami itu apa mengenai pengertian surat masuk, kemudian prosedur penanganan surat masuk secara umum. Namun Ibu sebelumnya sudah menyampaikan ada namanya pengurusan surat masuk sistem buku agenda,
ada namanya sistem pengurusan surat masuk, sistem kartu kendali. Sekarang kita bahas mengenai penanganan surat masuk sistem buku agenda. Penanganan surat masuk sistem buku agenda, berarti dalam pengurusan ini kita menggunakan buku agenda. Merupakan sistem pengurusan menggunakan buku agenda dalam pencatatan surat masuk maupun surat keluar. Baik surat masuk maupun surat keluar, semuanya kita catat dalam buku agenda. Fungsi buku agenda, yang pertama sebagai alat bukti keluar masuknya surat. Yang kedua untuk mengetahui jumlah surat masuk maupun keluar dalam kurun waktu tertentu. Iya, karena tadi kan surat masuk dicatat. Kalau dia masuk langsung tercatat buku agenda. Kalau keluar juga dicatat buku agenda. Nanti kita akan melihat berapa surat masuk selama 1 bulan tertentu maupun 1 tahun ataupun dalam jangka waktu berapa tahun. Karena di sana ada nanti nomor urut. Kemudian untuk mengetahui penomoran surat keluar, ya jelas. Karena nanti di sana juga ada nomor surat. Karena untuk penomoran surat ini itu berurutan berdasarkan keluarnya surat. Untuk membantu dalam melaksanakan pencarian surat, karena nanti di sistem dalam buku agenda ini itu informasi mengenai surat itu jelas dan sudah dicatat dengan ringkas, sehingga nanti jika ada yang membutuhkan mengenai surat tidak ditemukan pada penyimpanannya boleh, maka kita akan mencek dalam buku agenda. Ada namanya jenis buku agenda. Yang pertama buku agenda tunggal. Jadi ini buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar sekaligus berurutan pada setiap halaman. Nah, ini contohnya. Jadi di sini contoh yang pertama itu nomor 450. Nomor 450 ini nomor urut dalam pencatatan. Mungkin dari sebelumnya berarti ini yang surat kita catat ke dalam buku agenda tunggal ini sudah mencapai 450, baik surat masuk maupun surat keluar. Kemudian tanggal terima atau tanggal kirim. Nah, kalau surat masuk maka kita catat di sini adalah tanggal terima. Contohnya di sini itu tanggal 2 bulan 9 tahun 2020, ini tanggal terima surat. Tanggal dan nomor surat. Jadi ini tanggal dan nomor surat yang tertera pada surat. Ada kode M atau K. M ini adalah masuk, K adalah keluar. Jika dia surat masuk maka kita kasih kode M. Namun jika surat keluar kita kasih kode K. Dari atau kepada. Kalau dari berarti itu menandakan surat masuk. Kalau surat masuk kita lihat itu ada alamat yang darinya kita lihat pada kop surat. Kemudian kalau dia surat keluar maka kepadanya akan kita lihat pada alamat yang dituju. Kemudian perihal pemesanan barang. Nah, pemesanan barang ini adalah perihal atau isi ringkas yang ada pada surat. Lampiran 1 lembar. Jadi 1 lembar ini bisa saja lebih, bisa 2 sampai 3 lembar. Ini tergantung nanti bawaan dari surat. Kemudian ada kolom keterangan. Ini jika ada informasi yang di luar dari kolom ini maka boleh ditulis di pada kolom keterangan. Kemudian ada nomor urut 451. Berarti ini yang dicatat ke dalam buku agenda adalah yang ke-451. Tanggal terima atau tanggal kirim, karena ini surat keluar kodenya adalah K, maka di sini tanggal pengiriman surat. Sedangkan tanggal dan nomor suratnya ada tanggal 3. Kenapa berbeda di sini? Tanggal ketika kita mengetik surat, maka tanggal yang kita ketik itu adalah tanggal pada saat kita pengetikan surat. Namun bisa saja kemungkinan kalau surat tersebut tidak bisa dikirim langsung pada hari yang bersangkutan, jadi gara-gara pimpinan tidak ada atau ada kendala yang lain, mungkin barang yang dimintanya belum lengkap, bisa beberapa hari. Nah, jadi setelah barang lengkap, setelah surat ditandatangani oleh pimpinan, nah kita akan mengirim, maka tanggal kirim tersebut akan kita catat pada tanggal terima pada atau tanggal kirim pada kolom ini. Jadi untuk surat keluar, tanggal surat ini bisa berbeda dengan tanggal kirim. Kodenya di sini adalah K, ini menandakan kode surat keluar. Karena surat keluar maka yang dicatat adalah kepada. Ini alamatnya sama karena ini adalah balasan dari surat sebelumnya. Yang perihal sebelumnya ini adalah pemesanan barang,
Setelah diproses oleh perusahaan kita, maka akan ada balasannya, itu pengiriman barang. Lampirannya 1 lembar. Kalau ini contohnya bisa seperti kayak DU atau delivery ordernya, barang yang dikirim apa aja, kayak faktur, itu bisa di sini lampirannya. Oke, lanjut yang kedua, buku agenda berpasangan. Ini buku agenda yang dipergunakan untuk mencetak surat masuk di halaman sebelah kiri dan surat keluar di sebelah kanan, atau sebaliknya dengan nomor urut sendiri-sendiri. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, buku agenda surat masuk. Berarti dipisah. Kalau tadi sebelumnya buku agenda berpasangan, itu gabung. Baik surat masuk maupun surat keluar. Kalau di buku agenda berpasangan, yang surat masuk khusus buat surat masuk buku agendanya, sedang surat keluar khusus untuk surat keluar. Berarti di buku agenda surat masuk ini kita catat hanya surat masuk. Tadi ini lebih jelaskan juga nomor urut, tanggal terima, kemudian terima dari siapa, tanggal nomor surat kita salin ke sini, perihalnya apa, lampiran. Nah, di sini bedanya ada diteruskan kepada, karena pemesanan barang ini berhubungan dengan pemasaran, maka akan diteruskan kepada bagian direktur pemasaran. Nah, keterangan jika ada hal-hal yang tidak ada di kolom boleh dikasih keterangan. Kode arsip sini dikasih kode PM02. PM ini adalah bagian pemasaran. 02 ini bisa jadi pemesanan barang. Jadi kode arsip ini nanti tergantung juga bagi perusahaan. Nanti kode arsip di sini akan langsung dikasih kode di pojok kanan atas pada surat. Tujuannya nanti ini supaya mudah dalam penyimpanan surat. Kemudian buku agenda surat keluar. Ini nomor urut, nomor surat, tanggal surat, dari. Nah, ini sama dengan yang tadi, isinya sama aja. Nah, tadi ini kan lampiran, ada keterangan file. Tadi kan ada kode arsip, ini file. Kenapa beda antara ini tadi kan PM juga, P02, ini PM03. PM itu sama pemasaran, 02 pemesanan barang, sedangkan 03 ini adalah pengiriman barang. Ini nanti disesuaikan dengan sistem penyimpanan kita. Selanjutnya buku agenda kembar. Itu buku agenda dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar. Contohnya, berarti di sini hampir sama dengan buku agenda tunggal. Dalam satu buku agenda itu ada bentuk surat masuk dan juga surat keluar. Cuman bedanya cuma sekedar format. Kalau formatnya dengan buku agenda tunggal, kalau isinya secara garis besar itu sama. Nah, seperti ini buku agenda kembar. Selanjutnya, prosedur pengurusan surat masuk. Yang pertama, penerimaan surat. Penerimaan surat dapat diterima oleh bagian front office seperti satpam dan resepsionis. Oke, ini adalah orang yang berada pada garis depan perusahaan. Kegiatan kedua, penyortiran surat. Memisahkan surat berdasarkan alamat yang akan dituju. Pencatatan surat dilakukan dengan menggunakan buku agenda, kemudian menghubungkan stempel agenda sebagai bukti bahwa surat sudah dicatat. Nah, jadi ini merupakan proses pengurusan surat masuk sistem buku agenda. Yang sebelumnya tadi itu secara umum. Di sini katanya pencatatan surat ini setelah menghubungkan stempel agenda, nanti di stempel agenda ini ada tanggalnya, berarti kita sudah dikasih stempel agenda, tandanya kita sudah mencatat surat tersebut ke dalam buku agenda. Kemudian bagian pengarahan surat, menentukan siapa selanjutnya akan proses surat berkaitan dengan permasalahan surat tersebut. Pimpinan akan mencatat arahan surat pada lembar disposisi. Lembar disposisi merupakan lembar isian untuk mencatat instruksi dari pimpinan berkaitan dengan tindak lanjut dari surat yang diterima. Jadi kalau surat tersebut membutuhkan tindak lanjut atau butuhkan proses, maka pimpinan akan mencatat pada lembar disposisi tersebut kepada siapa surat ini akan diarahkan. Kemudian penyampaian surat merupakan kegiatan penyampaian surat kepada pihak yang tertulis pada lembar disposisi. Pihak yang menerima surat harus menandatangani buku ekspedisi. Jadi karena ini sifatnya
intern, maka harus bagian perusahaan. Penyimpanan surat. Setelah surat selesai diproses, surat diserahkan kepada tata usaha untuk disimpan menggunakan sistem tertentu. Nah, ini contoh lembar disposisi. Nah, disposisinya ada indeks. Indeks ini kalau kita yang indeks adalah nama perusahaan, berarti nama perusahaannya PT Abadi Jaya. Ini indeks ini akan kita bahas nanti. Kemudian ada sifatnya, ada rahasia penting biasa. Jika setelah kita sortir ternyata sifatnya penting, maka kita kasih checklist pada bagian penting. Kode ada PM02, ini sama dengan yang tadi, ada di kode arsip. Kemudian lembar tanggal penyelesaian. Tadi kan suratnya kita terima tanggal 2. Nah, kemudian setelah selesai diproses, disposisinya tanggal 3 itu tanggal kita menyelesaikan surat atau memproses surat. Kemudian ada tanggal atau nomor, ini termasuk tanggal atau nomor surat, asal suratnya dari siapa, isi alamat lengkapnya juga, isi ringkas dari suratnya apa atau perihalnya. Kemudian instruksi itu segera diproses, berarti pimpinan memberikan instruksi untuk segera diproses. Kepada siapa? Ini kepada bagian pemasaran. Kenapa bagian pemasaran? Karena isi ringkasan adalah mengenai pesanan barang. Kemudian sesudah digunakan harap segera kembali kepada bagian administrasi. Ini gunanya untuk surat disimpan di bagian administrasi atau tata usaha tanggal 10 September 2020. Ini kan lama jaraknya antara tanggal 3 sampai tanggal 10. Jadi bagian pihak administrasi ini memberikan kesempatan kepada bagian pemasaran untuk memproses surat sesuai dengan instruksi. Contoh buku ekspedisi. Nah, kolom nomor itu ada nomor 350. Ini merupakan nomor urut surat yang akan kita kirimkan. Kemudian tanggal kirim. Tanggal 2 September 2020. Ini merupakan tanggal kita ketika mengirimkan surat. Kemudian tanggal dan nomor surat diisi dengan tanggal dan nomor surat. Perihal diisi dengan halnya itu pemesanan barang. Ditujukan kepada, di sini merupakan direktur pemasaran. Nah, direktur pemasaran ini merupakan bagian yang ditunjuk perusahaan yang ditulis pada lembar disposisi untuk menyelesaikan surat. Kemudian nama penerimanya Adisa SE. Ini merupakan direktur pemasaran yang menerima surat. Kemudian kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan penerima. Nah, untuk nomor urut 350 ini merupakan buku ekspedisi intern karena pengiriman surat terdapat dalam ruang lingkup instansi. Kemudian nomor urut 351. Tanggal kirimnya tanggal 04 September tahun 2020. Ini tanggal kita mengirimkan surat, tanggal dan nomor surat, kemudian perihalnya pengiriman barang. Ini merupakan balasan dari surat yang sebelumnya. Ditujukan kepada, ini PT Abadi Jaya merupakan surat atau alamat tujuan surat. Kemudian diterima oleh Joko, Bapak Joko ini merupakan seorang satpam. Sedangkan tanda tangannya di sini merupakan tanda tangan Bapak Joko atau orang yang menerima surat. Untuk nomor urut 351 ini merupakan buku ekspedisi ekstern karena pengiriman suratnya sudah berada di luar instansi. Selanjutnya, penanganan surat masuk sistem kartu kendali. Kartu kendali merupakan lembar isian yang digunakan untuk pencatatan, penyampaian, dan penyimpanan surat yang sifatnya penting, sehingga bila surat diperlukan dapat dengan mudah ditemukan kembali. Jadi, kartu kendali ini hanya digunakan untuk surat yang sifatnya penting. Apabila suratnya sifatnya biasa ataupun rahasia, maka pengurusannya akan menggunakan lembar tersendiri. Kartu kendali terdiri atas 3 lembar, yaitu lembar 1 berwarna kuning, lembar 2 berwarna hijau, dan lembar 3 berwarna merah. Fungsi kartu kendali.
Yang pertama sebagai alat pengendali surat masuk dan surat keluar. Yang kedua sebagai alat pelacak. Yang ketiga sebagai arsip pengganti bagi surat-surat yang masih dalam proses. Yang keempat sebagai pengganti buku agenda dan buku ekspedisi. Nah, ini merupakan karena kita menggunakan buku sistem kartu kendali, maka buku agenda dan buku ekspedisi tidak lagi kita gunakan dalam proses penanganan surat masuk maupun surat keluar. Kemudian keuntungan menggunakan kartu kendali. Yang pertama, lebih efisien dibandingkan buku agenda. Dapat membedakan sifat surat penting, biasa dan rahasia. Kemudian menghilangkan pencatatan berulang. Nah, di sini kita hanya perlu mencatat kartu kendali saja. Tak perlu mencatat pada buku agenda, kemudian mencatat lagi pada buku ekspedisi. Kemudian mudah melacak surat yang masih dalam proses. Karena tadi lembarnya 3, maka akan dibagi-bagi. Memudahkan penyusunan arsip. Kemudian memudahkan inventarisasi dan penilaian arsip. Selanjutnya klasifikasi surat. Yang pertama surat biasa. Ini surat diproses menggunakan lembar pengantar surat biasa. Jika hilang tidak akan menimbulkan kesulitan bagi instansi. Jika surat tersebut hilang, tidak akan menimbulkan kesulitan bagi instansi karena informasinya terdapat dalam surat lain. Kemudian tidak ada proses selanjutnya. Ini hanya kita menerima surat, contohnya saja surat undangan. Kemudian langkah-langkah pengurusan surat masuk biasa. Yang pertama, surat masuk dikumpulkan 1 atau 2 hari, setelah banyak baru dicatat dalam lembar pengantar surat biasa rangkap 2. Ini kenapa ditumpuk? Karena surat ini tidak memerlukan proses selanjutnya, maka boleh tumpuk terlebih dahulu. Nah, jika udah terkumpul beberapa surat baru dicetak ke dalam lembar surat atau lembar pengantar surat biasa. Surat disampaikan ke unit pengolah bersama lembar pengantar. Unit pengolah membubuhi paraf pada lembar pengantar. Lembar pengantar 1 dikembalikan kepada pencatat surat dan surat beserta lembar kedua disimpan pada unit pengolah. Kemudian surat penting. Surat penting ini diproses menggunakan kartu kendali. Kemudian jika hilang atau terlambat akan menimbulkan kesulitan bagi instansi. Ya jelas karena informasinya tidak ada dalam surat lain. Kemudian mempunyai proses lanjutan yang harus segera dilaksanakan. Contoh kartu kendali. Indeks Abadi Jaya PT. Jadi ini diterima dari PT Abadi Jaya. Contoh kartu kendali. Yang pertama kolom indeks itu Abadi Jaya PT. Berarti PT-nya merupakan PT Abadi Jaya. Tanggal dan nomor urut. Ini merupakan tanggal pencatatan. Tanggal pencatatan kita, tanggal pencatatan surat ke dalam kartu kendali. Berarti di sini surat dicatat tanggal 2 bulan September tahun 2020. Nomor urut ini merupakan urutan surat ke-350. Merupakan surat masuk. Kodenya kita kasih PM02 karena PM ini merupakan pemasaran. Ini berhubungan nanti dengan masalah suratnya apa atau isi ringkas. 02 ini merupakan adalah bagian pesanan. Jadi isi ringkasnya pesanan barang. Makanya pesanan barang ini karena kode klasifikasinya adalah 02, sedangkan berada dalam masalah pemasaran, maka dikasih kode PM02. Isi ringkasnya pesanan barang. Lampiran terdapat 1 lembar. Tanggal surat, nomor surat ini diisi dengan tanggal dan nomor surat tertera dalam surat. Dari karena ini surat masuk, maka darinya tadi merupakan sama dengan indeks yaitu PT Abadi Jaya, Jalan Gatot Subroto nomor 32A Jakarta. Berarti di sini alamat lengkapnya ditulis. Kepada PT Sejahtera, Jalan Raya Bogor kilometer 29 Jakarta. PT Sejahtera ini PT kita.
karena dia kepada kita. Jadi bagian pengolahnya bagian pemasaran. Kenapa bagian pemasaran? Karena di sini merupakan isi ringkas adalah pesan barang. Jadi yang harus memproses selanjutnya adalah bagian pemasaran. Sedangkan paraf ini diparaf oleh bagian pengolah ini. Tandanya sudah diterima. Selanjutnya prosedur penanganan surat penting. Yang pertama, penerimaan surat. Menerima surat masuk dan menandatangani surat pengantarnya serta membubuhi cap tanggal pada sampul surat. Setelah diterima, kita tanda tangani tanda terima surat pengantar serta membubuhi cap tanggal pada sampul. Bagian pencatatan surat, mencatat surat penting menggunakan kartu kendali. Nah, ini kartu kendali seperti yang Ibu contohkan tadi. Menentukan kode klasifikasi dan indeks surat serta unit pengolah pada kartu kendali. Kemudian mengambil kartu kendali 1 sebagai pengganti buku agenda. Kemudian kartu kendali 1 diserahkan kepada penata arsip. Kemudian pencatat surat ini menyatukan kartu kendali 2 dan 3 beserta surat dan mengarahkannya ke pengarah surat. Selanjutnya, bagian pengarah atau pengendali surat. Tugasnya yaitu menerima surat beserta KK1, menerima surat. Selanjutnya pengarah atau pengendali surat, di mana tugasnya yaitu selanjutnya pengarah atau pengendali surat. Tugasnya yang pertama menerima surat beserta KK2 dan 3, memaraf KK3 sebagai tanda surat sudah diterima, menentukan arah surat, kemudian mengisi kolom indeks, kode, dan pengolah pada kartu kendali, menyimpan kartu kendali 2, meneruskan surat beserta KK3 pada unit pengolah, kemudian menerima surat yang sudah selesai diproses oleh unit pengolah dan menukar KK2 dengan KK3. Menyerahkan surat ke penata arsip dan menukar KK3 dengan KK1. Berarti KK3 yang disimpan, KK1 diambil oleh bagian pengarah. Selanjutnya penyampaian surat ke unit pengolah. Tugasnya yang pertama itu tata usaha unit pengolah. Tugas tata usaha unit pengolah. Selanjutnya penyampaian surat ke unit pengolah. Unit pengolah ini terdiri dari beberapa. Yang pertama, tata usaha unit pengolah. Tugasnya yaitu menerima surat beserta KK3 dan memarafnya. Kemudian membuat 2 lembar disposisi. Kemudian menyampaikan surat disposisi 1 dan 2 serta KK3 kepada pimpinan unit pengolah. Menerima kembali surat kendali. Selanjutnya, penyampaian surat ke unit pengolah. Unit pengolah ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, tata usaha unit pengolah. Tugas tata usaha unit pengolah ini yang pertama, menerima surat beserta KK3 dan memarafnya. Kemudian membuat 2 lembar disposisi, menyampaikan surat disposisi 1 dan 2 serta KK3 kepada pimpinan unit pengolah. Menerima kembali surat, kartu kendali 3, dan lembar disposisi 1 dan 2 yang telah diisi oleh pimpinan unit pengolah. Kemudian menyimpan KK3 dan meneruskan surat beserta lembar disposisi sesuai dengan instruksi kepada lembar disposisi. Surat asli dan lembar disposisi 2 disimpan sementara pada unit pengolah. Sedangkan salinan surat dan lembar disposisi 1 diteruskan ke pelaksana surat. Kemudian menerima surat dan lembar disposisi 1 kembali dari pelaksana. Selanjutnya pimpinan unit pengolah. Tugas pimpinan unit pengolah ini yang pertama menerima surat, KK3 dan lembar disposisi 1. Selanjutnya unit pengolah. Selanjutnya pimpinan unit pengolah, di mana tugasnya yang pertama menerima surat, KK3 dan lembar disposisi 1 dan 2 dari tata usaha unit pengolah.
Yang kedua, mengisi lembar disposisi 1 dan 2 untuk menindaklanjuti surat yang masuk. Yang ketiga, menyerahkan kembali surat KK3 dan lembar disposisi 1 dan 2 kepada tata usaha unit pengolah. Selanjutnya, bagian pelaksana. Pelaksana tugasnya yaitu menerima surat beserta lembar disposisi 1 dari tata usaha unit pengolah, kemudian melaksanakan instruksi pimpinan yang tertulis pada lembar disposisi, dan terakhir menyerahkan surat dan lembar disposisi 1 kepada tata usaha unit pengolah jika sudah selesai diproses. Ini adalah untuk disimpan. Selanjutnya, penyimpanan atau penata arsip. Selanjutnya, penyimpanan atau penata arsip. Tugasnya yaitu yang pertama, menerima kartu kendali 1 yang telah diparaf tata usaha unit pengolah dan disimpan di kotak kartu kendali sebagai bukti bahwa surat sedang diproses di unit pengolah. Yang kedua, menerima surat yang selesai diproses oleh unit pengolah dan menukar KK1 dengan KK3. Yang ketiga, menyimpan surat dengan menggunakan sistem tertentu. Selanjutnya, surat rahasia. Surat rahasia merupakan selanjutnya surat rahasia. Surat rahasia diproses menggunakan lembar pengantar surat rahasia. Kemudian surat memiliki sampul lebih dari 1. Pada sampul surat terdapat kode RHS atau SRHS. RHS ini rahasia atau sangat rahasia, hanya dibaca oleh pimpinan atau orang yang ditunjuk langsung oleh pimpinan. Surat disampaikan kepada pimpinan dalam keadaan tertutup. Nah, karena ini surat rahasia, maka tidak ada yang boleh membuka surat selain pimpinan atau orang yang ditunjuk langsung oleh pimpinan. Prosedur penanganan surat rahasia. Yang pertama, bagian penerima surat, yaitu surat diterima oleh penerima surat dan menyerahkan kepada pencatat surat. Kemudian bagian mencatat surat ke dalam lembar pengantar surat rahasia rangkap 2 dan menyerahkan kepada pengarah surat. Nah, kemudian bagian pengarah memeriksa lembar pengantar surat dan meneruskan kepada pimpinan unit pengolah, memberi paraf pada lembar pengantar 1 dan 2. Kemudian unit pengolah itu menyimpan surat dan lembar di pengantar 2. Itulah materi kita tentang prosedur penanganan surat masuk. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai prosedur penanganan surat keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.